di narasumberkan ya, instrukturnya itu ya dari tadi ada Pak Kiai Misbah dari MUI dan juga dari tim medis dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang mungkin nanti bisa tim dokter atau tim medis dari Dinas Kesehatan Provinsi ataupun dari Sudinkes Payah, ya, baik itu di pusat, utara, timur, selatan, dan barat. Bapak Ibu sekalian, nanti kegiatan ini akan ada dua keilmuan. Yang pertama dari tinjauan syariahnya, ya, nanti akan dijabarkan oleh Kiai Haji Misbah dari MUI dan juga dari sisi kesehatannya, ya, dari Dinas Kesehatan, di mana Bapak Ibu kita sudah pernah melewati, alhamdulillah kita sudah melewati ya Bapak Ibu ya, dari pandemi COVID-19 ya, dari tahun 2020, 2021 hingga 2022, di mana mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang paham betul bagaimana menghadapi atau mengelola ya jenazah yang dengan infeksi ya, terutama infeksi penyakit menular ya, seperti virus COVID-19. Nah, mungkin nanti di kegiatan program ini kita akan lebih banyak lagi ilmu-ilmu yang akan kita pelajari, bukan hanya terkait dengan pemulasaran jenazah dengan COVID saja, tapi juga dengan kondisi kesehatan jenazah ya pada saat sebelumnya mungkin karena sakit atau karena pasca rawat, itu bagaimana untuk mentreatmentnya atau mengelolanya gitu. Juga jenazah yang mungkin selama ini tidak mempunyai kondisi sakit, tapi kondisi secara umum, misalnya karena sudah sepuh atau istilah kami itu geriatri ya. Jadi jenazah-jenazah yang mungkin tidak ada kurang suatu apapun, tapi karena usia sudah wafat gitu ya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mungkin jenazah-jenazah dalam kondisi khusus, misalnya pasca kecelakaan, pasca musibah ya, mungkin kemarin banyak jenazah yang kita lihat pasca bencana di Cianjur, gempa bumi, atau di Turki gitu ya. Nah, itu mungkin nanti akan ada sesi untuk bagaimana sepatutnya jenazah-jenazah tersebut untuk diurus gitu dari sisi kesehatannya maupun dari sisi syariahnya. Kegiatan ini kalau dari jadwal yang sudah kami buat, Bapak Ibu sekalian, itu kita akan mulai pada pagi hari pukul 9 pagi hingga masuk waktu zuhur ya. Jadi kurang lebih 3-4 jam Bapak Ibu. Dan ini ada selain dari sesi teori ya, penyampaian teori, tetapi juga nanti akan dilengkapi dengan praktek ya. Nanti ada praktek yang akan nanti disampaikan juga oleh para instruktur. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti para peserta yang telah lulus ya, telah menjalani kegiatan pembelajaran ini, insya Allah akan kami himpun dalam suatu database dari PWDMI DKI Jakarta, di mana nanti akan terus dimonitor dan dievaluasi perkembangannya, sehingga nanti mudah-mudahan kegiatan ini dapat dilanjutkan pada tahun-tahun yang akan datang, dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa menjadi contoh bagi wilayah-wilayah lain ya, provinsi-provinsi lain di Indonesia terkait kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Mungkin sementara itu Bapak Ibu, nanti kita akan lebih teknis untuk berkontak atau berhubungan secara teknis dengan para DKM dan para pengurus daerah, baik di Jakarta Barat, Utara, Timur, Selatan, dan Pusat,
terkait persiapan menghadapi jadwal yang telah disiapkan untuk pelatihan pemulasaran jenazah ya yang bersertifikasi ini. Mungkin itu saja sementara dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Kami kembalikan kepada Pak Haji Haryanto dan Bapak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Diki yang telah menyampaikan informasi tentang tanggapannya. Dan selanjutnya barangkali sudah ada Ustadz Haji Muklis dari Biro Dikmenta. Masih belum ada kelihatannya. Nah, selanjutnya kami mohon pimpinan daerah DMI Jakarta Barat, Ustadz Zainal Arifin. Barangkali ada perubahan jadwal dan sebagainya. Mohon diinformasikan di forum ini agar supaya kita semua mengetahui seandainya ada perubahan jadwal. Kepada Ustadz Zainal Arifin, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya, semoga malam ini malam yang sehat, bahagia. Tambah lagi program ini merupakan program yang sudah ditunggu-tunggu. Langsung saja pada para peserta rapat via Zoom ini, terutama pada Bapak Haji Haryanto dan Pak Ketua Umum DMI Provinsi DKI Jakarta, bahwa untuk Jakarta Barat siap, tetapi untuk jadwal tanggal 6 belum siap, Pak. Jadi tanggal 13 aja Senin, Pak. Karena kita kebetulan saya satu minggu ini baru pulang ziarah Wali Songo, jadi saya belum rapat dengan yang lainnya. Jadi tanggal 13 saja hari Senin, tempat tidak roba di Al-Huriyah, insya Allah. Ya. Sekali lagi untuk DMI Jakarta Barat bersedia, insya Allah jadwalnya tanggal 13 saja, Pak, hari Senin tanggal 13 Maret tahun 2023, tempatnya di Masjid Al-Huriyah. Alhamdulillah Pak Ustadz Rohadi juga hadir di Al-Huriyah. Untuk jadwal sementara dari Jakarta Barat itu dulu, karena pertimbangan saya belum rapat dengan yang lain-lainnya untuk mendatangkan peserta ini. Insya Allah, saya ini dari luar kota, Pak. Saya ada acara 40 hari besan ini di Brebes nih, Pak. Jadi di Brebes ini. Nah, jadi insya Allah tanggal 13, Pak. Ya. Waktunya pagi atau siang? Waktunya pagi atau siang? Pagi saja, Pak. Pagi. Sesuai arahan Pak Dokter tadi. Pak Dokter Diki. Pagi aja. Tapi Pemda Timur itu rebutan, toh. Pemda Timur itu rebutan. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih. Ke Pak Haji Haryanto. Terima kasih. Biarin nggak makan dia aja, ayam nggak usah. Ayam nih makan. Mohon dimatikan itu. Udah itu aja. Ayo nggak kelihatan mukanya. Anak kecil lagi. Mohon dimatikan. Ya, selanjutnya kami mohonkan kepada pimpinan daerah DMI Jakarta Pusat, kepada Bapak Haji Syawaludin Hidayat, disilahkan. Ya, Pak Samal. Baik Mati dan juga Kiai Imam Yubi dan DMI Provinsi DKI Jakarta. Alhamdulillah mudah-mudahan pada malam hari ini semuanya kita adalah satu berkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
terkait dengan jadwal pelatihan dijadwalkan untuk daerah Jakarta Pusat, PD Jakarta Pusat pada hari Jumat tanggal 10 pada Jumat. Nah, tadi sesuai dengan arahan dari Pak Kiai Makmun bahwasanya jangan di hari Jumat, di hari lain saja, Senin sampai Kamis. Nah, tadi saya pikir kalau emang Jumat tidak diperkenankan, maka tadi saya mau pindah hari Senin. Ternyata tadi Pak Kiai Jainal Arifin ngambil hari Senin. Jadi mungkin saya ngambil hari Selasanya kali Pak Kiai, tanggal 14-nya. Tanggal 14-nya, 14 Maret. Jadi diundur tanggal 14 Maret pagi, sesuai dengan arah dokter Diki tadi, pagi hari. Jam 9 sampai jam 12 sampai pada zuhur. Juga pengurus masjidnya Ustadz Andi Suandi hadir kalau nggak salah nih, Masjid Al-Amanah. Jadi begitu Pak Kiai Haryanto. Jadi kita jadwal kita tanggal 14 hari Selasa di Masjid Al-Amanah. Rasa itu saja Pak Haji Haryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Ya, terima kasih ya, Kiai Syawal. Selanjutnya dari Jakarta Utara, Kiai Misbah sudah hadir Kiai. Bapak Haji. Dr. Andes Suwardi, Haji. disilakan. Kiai Misbah Al-Mundir sudah hadir. Gak apa-apa, nanti daerah dulu dah. Ya, nanti Kiai Misbah terakhir. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Pak Kiai Mamun Al-Yubi, Pak Jerianto. Terima kasih Pak Dr. Diki. Terima kasih. Terus langsung saja Pak, bahwasanya untuk Utara insya Allah tanggal 16 ya kita, tanggal 16 Maret. Tadi siang saya umum bahwasanya ini masih persiapan untuk PPK. Itu tadi saya sudah kontak teman-teman bahwa insya Allah untuk Jakarta Utara itu pada tanggal 16 Maret Pak Kiai. Itu Pak Jerianto, insya Allah untuk tempat insya Allah akan kita geser Pak, bukannya Al-Makromah, mungkin karena di tengah-tengah, karena ini se-Jakarta Utara mungkin tempatnya di wali kota, insya Allah. Oh gitu. Ya, karena ini di tengah masalahnya Pak. Kalau di Al-Makromah nanti penjaringan kejauhan. Insya Allah saya sudah selesai dengan Pak Asisten, insya Allah nanti di wali kota saja tempatnya. Oh ya, hari Kamis ya? Hari Kamis Pak Haji. Ya. Ya. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh. Ya, terima kasih Pak Suwardi. Ya, selanjutnya dari Jakarta Selatan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, semangat sekali nih Pak Edi KS. Yang terhormat Kiai Mamun Al-Ayubi, Kiai Haryanto, Dr. Diki, dan semuanya teman-teman Ketua DMI Kota se-DKI Jakarta. Gambarnya dong. Alhamdulillah. Karena saya bukan ahli IT, jadi yang ngetek-ngetek udah pada pergi. Waduh, kelihatan gambarnya. Mohon maaf, saya ingin melaporkan sedikit tentang Jakarta Selatan terkait dengan program sertifikasi petugas pemulasaran jenazah. Jakarta Selatan siap melaksanakan kegiatan ini besok Selasa, tanggal 7 Maret. Jamnya jam 12 sampai jam 15. Sesuai dengan kesepakatan semua kepentingan. Jumlah peserta yang siap hadir 260 peserta dengan didukung non peserta dari pengurus DMI 20 orang. Jadi kalau nanti dari DKI turun 20, pas tuh 300. Tempat insya Allah siap. Kemudian tempat parkir daya tampung 500 sepeda motor. Untuk mobil daya tampungnya 50 mobil. Insya Allah cukup. Pinggir jalan besar, Jalan Mampang Perapatan 1, Masjid Al-Falah. Itu yang perlu saya sampaikan. Kemudian
Jakarta Selatan hanya menyiapkan tempat dan petugas panitia. Adapun spanduk kami menunggu dari DKI, kemudian daftar hadir menunggu dari DKI, narasumber menunggu dari DKI, dan informasi lengkap terkait dengan pemberitahuan teknis kepada petugas pemulasaran jenazah kami tetap menunggu dari DKI. Intinya DMI Jakarta Selatan hanya menyiapkan fasilitas tempat duduk, sound system, dan keamanan ketertiban. Itu yang perlu saya sampaikan, dan insya Allah seluruh teman-teman dari DMI Jakarta Selatan siap melaksanakan program dari Provinsi DKI ini besok Selasa tanggal 7 Maret jam 12 sampai jam 15. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Dan sekali lagi yang terakhir, saya mohon maaf bersama seluruh jajaran DMI Jakarta Selatan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Edi KS, Ketua Pimpinan Daerah DM Kota Jakarta Selatan. Izin Pak Ustadz Haryanto. Ya. Saya mau masuk duluan. Oh baik, Kiai. Ya. Selamat datang Kiai. Terima kasih. Ya silakan Kiai Misbahul Munir Khalil MA. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua yang saya hormati, Kiai Ma'mun Al-Ayubi, Bapak Edi Haryanto, pembawa acara, beserta para kiai-kiai yang lain. Saya izin masuk duluan karena takut saya bentrok ya. Karena kalau mengikuti jadwal yang ada saya aman. Tetapi kalau ada usulan-usulan misalnya yang tadi saya dengarkan tanggal 15 Maret ya, hari Selasa, itu karena sudah 3 bulan yang lalu saya sudah lingkarin untuk tidak keluar kemana-mana, Pak Kiai. Maka mohon dimaklumi. Nah, adapun waktu-waktu yang lain insya Allah memungkinkan, tetapi kami berharap tidak bergeser dari tanggal-tanggal yang sudah beredar itu. Masalahnya begini ya, materi yang ada ini nanti akan saya sampaikan. Mohon maaf, suara saya jelas ya? Jelas. Baik. Saya sampaikan yang paling penting adalah kegiatan ini tidak berbenturan dengan jadwal saya yang kami tetapkan, yakni tanggal 15 Maret, yakni hari Selasa. Mohon nanti dihindari itu. 15 Maret dari Rabu, Kiai. Hah? Bukan 15 Maret hari Rabu. Hari Rabu ya? Ya. Selasa tanggal 14 Kiai. Tanggal 14. Selasa 14. Intinya Selasa malam Rabu lah. Selasa, karena saya siangnya itu mesti hilang gitu. Selasa malam Rabu itu saya, Selasanya nggak ada, malam Rabunya juga nggak ada. Kira-kira demikian, mohon dipastikan. Intinya Selasa malam Rabu saya tidak bisa mengisi Selasanya. Baik, selanjutnya secara umum materi akan saya sampaikan seperti yang disampaikan oleh Kiai Ma'mun. Kami dari MUI hanya mengisi ya dari sisi syariat. Kami sudah menyiapkan buku, tebalnya buku itu sekitar 190 sekian halaman. Biasanya kami cuma menyebar buku tipis ya, buku panduan saja. Tetapi sekarang bukunya itu buku tebal dan penuh dengan
tanya jawab berkaitan dengan persoalan keumatan, berkaitan dengan jenazah. Dan kitabnya sudah muktabarah karena ini sudah diseleksi oleh Awan Murojaah dari Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Sehingga setiap pernyataan itu ada takbir dan pertanggungjawaban secara maroji ya. Materinya memang singkat sih Pak, pokoknya itu ada 6. Nanti yang saya sampaikan biar tergambar ya, yakni menjelang kematian, setelah kematian, baru memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. 6 materi ini kita kejar. Dan tadi disampaikan oleh Pak Dokter bahwa kita akan mempraktekkan pokok-pokok atau poin-poin itu. Saya sadar bahwasanya banyak tradisi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Saya menghindari masalah mukhtalaf fiqh, masalah yang dipersingkatakan. Kami masuk kepada yang mujma' alaih sajalah, sehingga nanti tidak ada perdebatan di tengah-tengah kami menyampaikan itu. Artinya apa yang saya sampaikan sudah bisa dipertanggungjawabkan, kira-kira demikian. Sehingga benar apa katanya Pak Kiai Makmun, ini bukan seminar, bukan bahsul masail, tapi sudah menerima pandangan-pandangan secara keagamaan yang sudah kami suguhkan. Jadi kira-kira kami izin panitia 2 jam lah, 1 jam itu materi, kemudian 1 jam itu praktek. Insya Allah selesai gitu, insya Allah. Yang dibutuhkan mohon dicatat, kami memang butuh pastinya proyektor ya, atau infocus itu. Kemudian kami butuh kafan, itu mohon nanti dilengkapi. Kafan itu 1 paket, jadi kalau 5 wilayah berarti 5 kafan ya, karena pasti disobek-sobek setelah itu ditinggal gitu. Jadi 5 titik kan ya, berarti 5 kafan. Kemudian adapun orang yang mau dipraktekkan, saya tentatif ya, karena insya Allah sudah disiapkan alat-alatnya, kami sudah menyiapkan. Dan ini internal dari panitia, insya Allah kami akan hubungi. Kira-kira demikian pandangannya, sehingga nanti panitia bisa mengukur waktu. Minim saya dikasih waktu 2 jam. 2 jam itu jam pertama adalah teori, jam yang kedua adalah praktek. Nah, itu demikian Pak Ustadz Haryanto, Pak Ketua, Pak Kiai Makmun, sebagai pandangan saya. Mungkin ada tadi sisipan bagaimana untuk mendapatkan snack. Sebenarnya ini tidak perlu saya sampaikan di tempat rapat ini, saya akan usulkan kepada Bapak Ketua, karena ini bukan pekerjaan MUI tapi pekerjaan DMI, akan saya usulkan bagaimana sekiranya urusan At'amahum Minju ini, urusan At'amahum Minju ya, biar tidak kebingungan Pak Kiai Makmun, japri kepada beliau. Demikian gambaran dari kegiatan yang akan saya sampaikan. Sekali lagi, buku itu sudah saya siapkan 1.100 Pak Kiai, 1.100 sesuai dengan arahan Pak Kiai. Dan kami sudah saya sampaikan segalanya kepada Ketua. Demikian, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Dan sebagiannya sebelum pindah kepada yang lain, ada hal yang kurang paham, langsung saja Pak Haryanto kepada saya, karena kami ditunggu untuk pengajian di bawah. Terima kasih. Ya. Iya, baik. Pak Haji, sebentar Pak Haji. Oh iya. Tasawal masih ada ya? Tasawal? Tadi Pak Kiai Misbah minta hari Selasa beliau tidak bisa ngisi. Maka Pak Sawal, jatah pusat kita rubah jadi Rabu ya, tanggal 15 ya. Baik Ya. Jadi karena tanggal 14 ini Pak Kiai kita, beliau tidak bisa mengisi karena khusus hari itu beliau fokus dengan tugas yang lain. Maka kembali Jakarta Pusat itu menjadi tanggal 15. Jakarta Utara tanggal 16. Dan insya Allah Pak Kiai ini bahan kita siapkan ya. Bahan kita siapkan untuk 5 paket. Pak Haryanto ya, termasuk tadi selatan. Ya, siap. Baik, spanduk kita siapkan, tentu dibuat nanti sekaligus Pak Haji nih 5 spanduk. Kalimatnya sama ya, pelatihan gitu. Cuma bedanya utara, barat, selatan, pusat, timur.
Saya kira itu ya. Ya. Saya kira Pak Kiai Misbah ini waktu 2 jam, insya Allah ya kita siapkan untuk beliau. Itu Pak Haji, saya kembalikan kepada Pak Jerianto nih. Terima kasih. Baik. Untuk Amahuminju, insya Allah kita coba kontak nanti Bank DKI Syariah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Kiai Misbah dan Kiai Makmun. Selanjutnya masih gantung ini dari Jakarta Timur. Jakarta Timur ada PD Nggak hadir. Jakarta Timur. Oh, tidak hadir. Timur ini ranting doang Pak, saya jadi nggak ada kewenangan. Ada cabang. Ya. Ada cabang. Ada cabang. Salah satu cabang Jakarta Timur ada. Ada Cakung. Pak Haji, mohon maaf Pak Haji, ini kan ada nggak cabang yang diberi mandat oleh daerah? Ini kan menyangkut masalah tempat ya. Assalamualaikum, Pak Kiai. Saya yang bertempatan di Jakarta Timur, Masjid Al-Solihin Raya Condet. Oh ya. Siap, ya. Saya siap untuk tanggal 8. Tahun 9. Tanggal 8. 8 ya, hari apa dia? Hari Rabu. Rabu ya. Tanggalnya. Tanggal 8 Maret, hari Rabu. Ya Rabu benar. Jam. 8 bukannya Jakarta Selatan. Jadi hari Rabu siap ya? Siap, saya siap. Tapi Baik, pengurus terima kasih. DMI Jakarta Timur Tanggal 8. Jamnya jam berapa jam? jam 8 sampai jam 12. Ya, baik. Ya, ada lagi yang perlu disampaikan? Maaf, Jakarta Timur. Itu tempat kan ya sudah ditunjuk bersama Ki Aladin ya? Iya, siap. Ayo udah betul. Udah oke kalau itu tempatnya ya. Siap. Iya, udah oke. Siap. Masjid apa lagi? Masjid apa? Masjidnya. Masjid As-Solihin. Jalan Raya Condet nomor 2. Keramat Jati ya? Iya, Keramat Jati. Kalau bisa saya usul di informasinya ke TMI cabang juga apa ya untuk jadwal kesana nanti jadi nggak supaya tahu Bogadung nih. Ada lagi Ustadz yang disampaikan? Cuma itu kesiapan kita kan masjid cuma tempat aja Pak untuk konsumsi atau spanduk apa jauh-jauh hari kita udah terima Pak, nanti kita bisa pasang. Ya, nanti dari PW itu nanti kita siapkan. Ya, baik. Terima kasih ini untuk kepastian tempatnya sudah oke. Nanti kita akan sampaikan informasi perubahan tempat ini kepada seluruh wilayah kota. Supaya benar-benar bertanya barangkali. Silakan kesempatan yang sangat baik ini. Monggo silakan. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nih? Cakung. Iya, silakan. Oke. Sesuai dengan tadi arahan Pak Ketua, kan setiap ranting itu atau kelurahan itu 4 orang, 2 perempuan, 2 laki-laki. Bagaimana kalau satu kelurahan tidak ada yang mengisi, nggak mengirimkan, kemudian dari kelurahan lain ini mengupdate-nya, gimana kira-kira bisa nggak itu seperti penambahan peserta? Jadi gini Pak,
Pokoknya kebijakan dari daerah dan cabang itu maksimal 4 orang. Jadi kalau misalnya kelurahan sebelah, dia cuma 3. Kemudian ditambah ke kelurahan lain begitu ya. Jangan ya, karena ini kan juga ada kebijakan lain nanti gitu. Udah tinggal aja ya. Tinggal aja, kalau nggak ngisi sama sekali nggak apa-apa satu kelurahan itu. Wah, kita pertanyakan lurahnya nih, masa nggak ada kelurahan, emang nggak ada yang mati? Dan rantingnya belum mengirimkannya. Kalau yang lain sudah semua gitu. Kalau ranting tidak mengirimkan, ini program pemerintah dipercayakan pada DMI. Berarti rantingnya nggak kerja, ya? Iya. Makasih. Kita ganti rantingnya nih kalau nggak kerja. Iya. Yang lihat rebutan loh, ya. Minta mau 5, 6, ini 1 aja kagak, bagaimana kerjaan ranting ya? Iya. Kita tandain, kita nanti yang kelurah langsung. Iya. Dikasih duit kok nggak mati. Ini kagak ada yang mati pada kelurahan itu. Nah, orangnya jenis semua kali. Ini kan ada yang mati, tolonglah dibantu ini ya. Kita malu, masa keluar kagak. Dipertanyakan nanti lurahnya juga kena juga nanti itu. Betul. Rantingnya kali nggak kerja itu, suruh di ini aja. Ganti rantingnya ganti. Ganti aja. Kalau ada 2 nggak masalah. Perempuan 1, laki 1. Mungkin yang mati dikit kali dia mah ya. Tapi kalau sampai 0 sama sekali, kita pertanyakan ini ya. Gitu ya. Ya oke, makasih. Iya. Ada juga yang udah jadi. Cuma ranting-ranting kita harapkan koordinasi dengan lurah lah ya, dengan MUI setempat ini. Itu ya. Banyak kok yang ikut ya. Yuk. Sih. Dasar dari publik kalau mau 1 dah Ini memang ada ini ya, apa daerah ranting itu ada anggarannya. Assalamualaikum. Udah. Oke. Salam. Apaan nih? Ki Aladin suaranya nih, biar nggak kelihatan orangnya juga. Bukan, Jirojak. Regional. Haji, ayo dikirim tadi tuh ya. Iya pokoknya Ana sih ngikutin ke Zainal aja dah. Silakan, Bang Rojak. Enggak, udah Kiai, Ana cuma denger aja. Ana lagi nyetir. Oh iya siap monitor. Ikut aja udah. Udah ngikut aja, Ana mau ngikut aja. Ya, tuan rumah. Siap. Jangan lupa Pala Panyung. Asik, ya. Kita booking itu di sono. Siap, Kiai, siap. Siap Bang, makasih. Baik, Kiai, ikut lanjut. Ya. Pak Haji Arianto, lanjut Pak Haji. Udah kamu Pala Manyung tuh. Barat, Bang Jirojak. Pak Haji Arianto masih ada nggak nih? Kalau KTP wajib Jakarta ya. Ya, tadi Ki Misbahul Munir menawarkan, yang mau tanya sekarang silakan, beliau masih standby ya. Assalamualaikum Pak Kiai, maaf moderator. Ana Mata Pandi dari Jakarta Timur, Gedong, Pasar Rebo. Jadi kebetulan kami sudah mengirimkan datanya ke cabang untuk 3 peserta, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Tadi pagi salah satu peserta itu mengirimkan datanya ke kami ke Ranting. Ada pertanyaan sementara itu dari kelurahan pada saat dia melengkapi berkas. Ini kayaknya dari pihak kelurahan agak bingung ketika dia menyampaikan untuk surat PM1, salah satu persyaratan yang kemarin kita di-share. Dia bilang ini kan acara kecamatan juga udah melakukan Pak, bilang gitu. Akhirnya
salah satu pertanyaan saya jadi bingung untuk membuat seperti itu. Nah, jadi yang pertanyaan kami adalah apakah seluruh persyaratan itu harus terpenuhi seluruhnya atau bisa dengan katakanlah rekomendasi dari cabang misalkan seperti itu untuk menjadikan peserta. Itu pertanyaan Pak Kiai, mohon maaf. Maksudnya camat bilang apa? Kelurahan ya. Ternyata di kelurahan itu juga pernah mengadakan dari dinas pertamanan dan itu yang saya baca seperti itu. Cuman kan kalau ini kan dari DMI ya kan berbeda. Baik, kalau persoalan pelatihan semua juga udah ngelatih. Ini Al Munir juga udah banyak melatih di mana-mana. Tetapi setelah pelatihan kan bubar ya. Nah, sedangkan kita sekarang pelatihan kemudian diberikan sertifikat sekaligus SK penetapan bahwa dia adalah petugas pemulasaran jenazah di kelurahan setempat yang nanti itu bakal jadi payung hukum dia mendapatkan insentif begitu ya. Kalau dia sudah pernah latihan tidak mau ikut lagi nanti mintanya masih apa duitnya ya. Gitu ya. Iya, Pak Kiai, mungkin lebih perjelas lagi, sebenarnya calon peserta kita memang belum pernah gitu. Jadi intinya, cuman dipertanyakan adalah kok nggak mengikuti kegiatan yang di kelurahan, yang di kecamatan gitu kan? Pertanyaan dari pihak kelurahan yang jadi membingungkan peserta nih. Sementara ini kan bukan dari kelurahan gitu, peserta dari DMI lah, kurang lebih seperti itu. Nah, persyaratan yang lainnya kan salah satunya ada poin pernyataan RT RW yang bermaterai gitu. Itu apa harus gimana Pak Kiai? Iya, kita sudah kerjasama rapat terakhir dengan Biro Tata Pemerintahan. Nanti Biro Tapem akan instruksikan pada lurah semua se-DKI Jakarta untuk mengeluarkan PM1, keterangan doang ya. Keterangan doang. Makanya ada informasi terbaru kami koordinasi dengan lurah, nggak apa-apa lah itu nanti belakangan. Besok yang pada ngikut yang dinyatakan lulus ya. Kan absen nanti besok tuh sesuai dengan rekomendasi yang dari cabang ya, sama ranting data sudah masuk ke DMI DKI. Itulah yang diikutkan sebagai peserta. Kemudian setelah nanti, misalnya Jakarta Timur berapa ratus orang nih, itu kan ada daftarnya tuh. Ya. Apakah dia dinyatakan lulus atau tidak? Ya, lulus atau tidak nanti kami dengan pelatih, ya narasumber koordinasi. Oh ini, biarpun dia sudah direkomendasi oleh cabang dan ranting, kalau ternyata dia hadir hanya 1 jam izin, dinyatakan tidak lulus, ya begitu. Nah setelah mereka itu nyatakan lulus, kita rekap semuanya, nanti nama-nama itu kita kembalikan kepada DMI cabang. Dengan dasar itulah kemudian nanti lurah akan mengeluarkan PM1. Ini lurah maunya begitu nih, lurah tidak berani memberikan PM1 sebelum ada keterangan dari DMI. Maksudnya apa? Supaya nanti jangan semua orang bikin PM1, kan begitu ya. Ini bagus juga sebetulnya ya, mengikat. Jadi yang diberikan PM1 nanti adalah peserta yang dikirim oleh cabang atau ranting yang ikut pelatihan. Hasilnya nanti kita kembalikan di cabang. Ini nama-nama ini sudah dinyatakan lulus dan silakan dibikin PM1 dari lurah. Saya kira gampang kan ya? Siap. Ya, gampang. Terima kasih Pak Kiai. Siap, terima kasih. Terima kasih banyak. Sekaligus nanti juga bukan hanya dia diberikan PM1 itu pun kemudian nanti yang akan dilampirkan membuat rekening di Bank DKI Syariah itu ya, karena urusannya nanti ke bank segala macam untuk PM1-nya itu. Mudah-mudahan paham semua ya. Amin, insyaallah. Dan soalnya juga satu lagi, kan itu di persyaratan ada RT dan RW tanda tangan dengan bermaterai. Sementara RT-nya kagak mau tanda tangan pakai materai. Jadi nggak usah bermaterai lah ya. Nggak usah bermaterai. Gitu. Kalau yang bermaterai pernyataan sendiri aja bahwa memang layak dia. Betul. Ya. Nggak usah bermaterai lah kayak ini nanti. Nanti kita akan. Terima kasih Pak Kiai. Iya, siap.
Ustaz Mukhlis ada nggak nih? Assalamualaikum Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tanggal 8 di Solihin, pesertanya berapa ya? Nanti kita persiapkan parkirannya mobil atau motor itu. Di Jakarta Timur itu ada berapa kelurahan? Kali 4, berapa tuh? Timur ada berapa kelurahannya? 60-an. 60 kali 4. 200 sama 300 kira-kira lah. Dengan pengurus cabang daerah ya. Siap. Oke deh. Masih Kiai. Ya. Terima kasih sama-sama. Masih ada? Pak Jerianto kemana ya? Ada pertanyaan Pak Kiai? Ada pertanyaan. Ada lagi yang lain? Ada Pak Kiai. Ya. Monggo. Baik, melengkapi saja. Ketika peserta itu ada salah satu ketua ranting. Ketua ranting memang dia tukang mandikan mayat dari dulu sampai sekarang gitu. Ya. Kalau itu diikut sertakan boleh tidak, karena dia sebagai ketua ranting. Tapi memang dia dibutuhkan, memang setiap pada yang meninggal dia yang mandiin. Udah lama sekali. Sebelum jadi ketua DMI dia sudah jadi aktif di pemandian jenazah. Gitu aja barangkali. Baik, terima kasih Ustaz Channel. Saya jawab langsung. Jadi begini, ini pun perlu dipahami juga. Ini kan terkait dengan insentif ya. Bagaimana kalau dia yang ikut latihan, dia sebagai imam atau marbot yang terima insentif? Tidak boleh. Kenapa? Nanti duplikasi. Karena kan pelatihan ini sekaligus juga nanti dia akan mendapatkan insentif sebagai petugas. Sehingga tidak boleh nanti merangkap sebagai imam yang dapat insentif, marbot, guru ngaji, yang sudah mendapatkan insentif, tidak boleh rangkap dengan petugas pemulasaraan jenazah. Kalau perkara ketua ranting, monggo nggak masalah, ya. Selama ketua rantingnya itu tidak mendapatkan insentif dari imam, marbot atau guru ngaji, ya. Itu aja, Kiai Jenderal dan semuanya nih ya. Pencerahannya ini penjelasan buat semuanya juga. Pak, petugasnya dikirim 4 orang. Dia merangkap imam yang dapat insentif. Sayang ya. Nanti kalau terjadi seperti itu, dia harus milih mau jadi imam yang insentif atau marbot atau petugas gitu ya. Jadi jangan ada yang rangkap gitu aja. Makasih, Pak Kiai. Makasih. Intinya ranting boleh Kiai ya, bagi. Boleh. Selama dia tidak dapat insentif dari imam ya. Kalau jadi guru honorer nggak masalah ya? Guru honorer di SMA sekolah. Oh, di sekolah nggak masalah, dia mah honorer sekolah. Nanti boleh ya, tetap ya? Iya, yang penting bukan dari DMI ya. Bukan. Siap, insya Allah lah. Daripada kurang kayu putih. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ada lagi yang lain yang akan disampaikan? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Kiai, mau tanya nih, Kiai. Mungkin tadi sudah dijelaskan, tapi saya baru gabung nih karena baru pulang kegiatan. Mau tanya masalah masalah KTP, Kiai, yang dia sudah domisili cukup lama di masjid ini. Kemudian dia memang petugas pengurusan jenazah. Apakah bisa digunakan PM1 sebagai bukti bahwa dia domisili di tempat